PD yang tidak eksak kemudian kita buat jadi eksak gitu ya. Dengan cara apa? Kita mencari suatu fungsi baru. Fungsi itu ini ya, fungsi barunya itu f. Nah, cara mencarinya ada di sini. Kemudian melibatkan R itu apa? Dicari lagi di sini. Nah, saya yakin secara detail itu sudah dibicarakan oleh dosen masing-masing kan. Jadi, saya langsung saja kita ke praktek ya. Praktek kan lebih enak gitu kan. Selesaikan PD berikut ini. Kita coba ya, buktikan bahwa ini memang tidak eksak. Dan biasanya memang kita harus ngecek dulu. Kalau kita sudah cek dan pasti itu eksak, baru kita kerjakan secara PD eksak. Kita lihat ya, misal kita sebut ini M, kemudian kita sebut ini adalah N. Kita coba cek dm per dy. Nah, ini apa? Kalau kita turunkan terhadap y, berarti ini e pangkat x plus y tetap, kemudian x plus y nya kita turunkan, berarti kan 1. Gak usah saya tulis ya, 1. Kemudian yang berikutnya y e pangkat y. Kalau kita turunkan terhadap y, berarti ini kan seperti perkalian ya. Masih ingat ya, u kali v. Kalau kita turunkan berarti kan itu akan u aksen v ditambah u v aksen. U aksennya itu adalah 1, kemudian v nya itu adalah e pangkat y, kemudian u itu berarti tetap, ini y, kemudian v aksen berarti e pangkat y. Dah, seperti ini. Kalau ini saya sederhanakan, saya tulis lebih ringkas aja ya. E x pangkat y, kemudian e pangkat y, kemudian y e pangkat y. Kita cocokkan dengan yang ini, yang dn. dn per dy, per dx, berarti ini kita turunkan terhadap x ya. Jadi ini ada x kali e pangkat y tinggal e pangkat y. Nah, ini kan tidak sama, ya kan? Karena yang ini tidak sama dengan ini, jadi ini apa? Tidak eksak. Kalau tidak eksak, nah ini yang kita kerjakan sekarang ya. Jadi harus membuatnya menjadi eksak dengan cara kita cari faktornya tadi. Masih ingat ya tadi yang di atas? Kita perlu mencari suatu f gitu kan. Suatu f supaya nanti kalau dikalikan nanti ada f kali m dx ditambah f dikalikan dengan n, ini dy, itu sama dengan 0, menjadi eksak. Nah, untuk cari f tadi kan kita butuh apa? Kita butuh r ya. Nah, berarti kita akan cari r dulu. 1 per n dikalikan dm per dy, dm per dy ya. Kemudian ini dn per dx. Berarti 1 per n, n-nya kita masukkan dulu. N yang kita punya itu berarti x e pangkat y min 1, gini kan. Kemudian dm per dy. Nah, dm per dy kita tadi sudah hitung ya. Kita masukkan aja x plus y ditambah e pangkat y ditambah y pangkat y. Kemudian dikurangi dengan dn per dx. Kita sudah punya, itu juga e pangkat y. Nah, ini ada yang sama, bisa disederhanakan. Berarti yang atas penyebutnya itu akan menjadi e pangkat x plus y ditambah y e pangkat y. Kemudian yang bawah masih e x e pangkat y min 1. Oke, kita punya rx. Rx-nya kelihatan agak complicated ya. Kalau kelihatan complicated gini, padahal kita nanti perlu mengintegralkan ya, mengintegralkan rx gini kan. Nah, saya sarankan coba stop di sini dulu, jangan dilanjutkan ya. Kita coba ry, barangkali lebih sederhana ya kan. Kita coba dulu. Jadi ini percobaan kedua. Kita cari ry. Kalau ry berarti ikut rumusnya ry, sebenarnya tinggal dibalik aja sih. Kalau tadi n berarti sekarang m gitu kan. Kalau tadi awalnya m berarti sekarang awalnya n. Gini, tinggal dibalik. Kemudian 1 per m, m-nya itu kita masukkan e pangkat x plus y ditambah y e pangkat y. Ya, n-nya masuk ya, e pangkat y yang tadi kita sudah punya. Terus dm per dy tadi kita juga sudah punya kan. Ini e pangkat x plus y ditambah e pangkat y ditambah y e pangkat y. Ini sengaja saya beri kurung karena kan dikurangi oleh semua itu. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu kan. Nanti ini akan saling menghilangkan dengan yang ini, e pangkat y-nya. Nah, jadi yang atas sisa apa? Tinggal minus, nih ya dalam kurung, e pangkat x plus y
ditambah Y E pangkat Y. Yang bawah ternyata sama. Gini kan? Persis. Nah, jadi sama dengan min 1. Nah, kalau RY ini sudah sangat sederhana, sangat simpel begini, ya ini yang akan kita pakai. Jadi jangan berusaha untuk menyelesaikan RX ya. Jadi nanti malah nggak bisa selesai. Mungkin bisa, tapi akan lama sekali gitu. Jadi yang ini kita coret ya. Saya nggak hapus, sengaja saya nggak hapus supaya ingat bahwa kalau RX tidak bisa, Anda boleh coba RY. Nah, kalau kita sudah punya R, kita sekarang pakai untuk mencari F. Jadi FY-nya kita ambil di sini FY, berarti ini ya. Rumusnya E pangkat integral RY dy. Gampang ya ini ya, karena ini kan angkanya cuma min 1 kan, min 1 dy. Jadi kalau diintegralkan, ya sudah gampang sekali kelihatan, berarti min y, gini kan, plus konstanta. Saya kasih nama C1. Jadi kalau FY-nya kita sudah punya, kita kan boleh kalikan ya. Ini saya pindah ke sini aja ya, karena saya takut nggak cukup. Jadi PD eksaknya menjadi gini. Kita kalikan E pangkat min Y plus 1 ini saya ubah saja jadi konstanta lain di depannya E ya. Setuju ya? Tadi kan kita sudah bicara caranya bagaimana gitu kan. Jadi di sini ada C2. Kemudian kita kalikan dengan M. Masukkan M-nya berarti E X plus Y ditambah ini Y E pangkat Y. Ini DX. Kemudian ditambah F-nya kita kalikan juga dengan yang punya di Y. Jadi F dikalikan N. C2 E pangkat min Y. Kemudian yang ini X E pangkat Y min 1. Nah, kanan sama dengan 0 ya. Jadi konstanta saya boleh coret karena kan dibagi dengan C2 semuanya, kiri dan kanan, jadi kan nggak masalah ya. Itu sebabnya beberapa orang melakukan perhitungan integrasi ini tanpa konstanta, jadi ini nggak ditulis. Menurut saya lebih baik ditulis ya, supaya apa? Supaya prosedur integrasi kita itu tetap gitu, konsisten, jadi kita nggak ganti-ganti cara, nanti malah bingung. Oke, nah sekarang ini sudah menjadi PD eksak. Kalau kita masukkan, jadi kita kalikan masuk ini jadi E pangkat X, nah plus Y min Y, jadi kan habis, saya nggak usah tulis. Kemudian ini Y, E pangkat, ini min Y dan plus Y, itu berarti kan pangkat 0 ya, saya nggak usah tulis juga kalau pangkat 0, berarti begini saja biar lebih ringkas. Ini semua DX. Kemudian yang sebelah kanan kita masukkan juga, jadi X kali E pangkat 0, saya nggak usah tulis, kemudian dikurangi E pangkat min Y. Nah, ini dy. Ini sama dengan 0. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Kembali ke penyelesaian PD eksak. Jadi persis seperti tadi ya. Pertama, kedua, ketiga. Saya siapkan 3 ya, ini untuk penyelesaian PD eksak. Jadi yang pertama, yang tadi kan, jadi U sama dengan integral M dx ditambah VY. Hati-hati M-nya jangan pakai yang awal ini. Jangan pakai itu. Tapi pakai yang eksak yang kita sudah punya. Jadi M-nya itu yang ini. Nah, ini N ya. Jadi integral dari E pangkat X ditambah Y. Kemudian ini DX. Kemudian nanti akan ditambah VY. Berarti E pangkat X kalau diintegralkan ya tetap E pangkat X, kemudian Y itu menjadi XY gini ya, terus ditambah VY. Kemudian tahap 2 kita akan turunkan. Nah, tahap 2 nya saya masukkan di sini aja. Kalau saya turunkan, maka parsial begini terhadap Y, berarti E pangkat X ini habis, XY itu tinggal X-nya, kemudian VY itu berarti dV per dy. Nah, seperti biasa ya, tadi ini kan sama dengan N. N-nya N yang baru ini, X min E pangkat min Y, sama dengan X ditambah dV per dy. Jadi dV per dy-nya, X-nya ini kan bisa disederhanakan ya, berarti ini E pangkat min Y. Ternyata sederhana kok, jadi V-nya ini tinggal diintegralkan. Jadi kalau saya integralkan sebelah kiri dan kanan, ini kan integral dV
kemudian ini integral E min Y dy gini ya. Jadi sebelah kiri menjadi V, ini ada konstanta 1. Bu, Iya, silakan. ada minnya, Bu. Ada minnya. Minnya. Min E. Oh ya betul. Karena dua-duanya saya pindahkan ya. Sorry. Nah, betul. Thank you. Ini konstantanya berarti yang keberapa ya? 3 ya. Kemudian integralnya berarti ini E pangkat min Y. Berarti ini ada C4. Nah, berarti V-nya kita sudah dapat, itu adalah E pangkat min Y ditambah C-nya saya gabung jadi C5, boleh ya? Nah, sekarang kita masukkan ke tahap 3. Berarti kembali ke UX yang tadi kita punya. U sama dengan, saya tulis ulang, E pangkat X ditambah XY ditambah VY, berarti itu E pangkat min Y, kemudian ditambah C5. Sorry ya, mepet sekali. Kemudian U itu adalah konstan, jadi U dengan C5 saya gabung saja jadi C. Nah, jadi kita punya yang terakhir E pangkat X ditambah XY ditambah E pangkat min Y. Nah, ini adalah solusi umum dari PD kita. PD yang ini tadi. Kita punya initial condition ya, Y0 sama dengan min 1. Jadi kita diberikan Y0 itu sama dengan min 1. Kemudian solusi umum kita, saya masukkan dulu E pangkat X ditambah XY ditambah E pangkat min Y sama dengan C. C nanti akan kita cari. Jadi Y0 berarti X-nya 0, kemudian ini 0, kemudian ini E pangkat min Y. Jadi kalau Y-nya itu min 1 berarti E pangkat 1 ya. Ini adalah C. E pangkat 0 itu 1, kemudian E pangkat 1 itu E. Ya, ini adalah C-nya kita. Jadi solusi partikular kita akan mendapatkan ini. C-nya E plus 1, jadi saya tulis gini ya, E pangkat X ditambah XY ditambah E pangkat min Y sama dengan C. Jadi E plus 1. Kalau Anda sampai di sini tidak apa-apa, boleh. Kalau mau digabung ke kiri semua juga boleh. Ada juga orang yang suka begini. E pangkat X plus XY ditambah E pangkat min Y min E min 1 sama dengan 0. Ini juga boleh, tidak masalah. Dua-duanya adalah solusi partikular untuk PD kita. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan peringatan? Ada salah gitu? Panjang ya Bu caranya. Iya, butuh kesabaran ya. Ya kan ada beberapa tahap tadi kan. PD eksaknya aja kita pakai 3 tahap ya. Sebelum itu eksak harus kita buat eksak dulu. Itu juga ada 2 tahap ya. Saya kasih merah-merah deh biar lebih enak. Tahap-tahapnya PD tidak eksak untuk jadi eksak.